Halo guys, so sekarang kita udah punya adik tingkat baru nih. Bener banget Kak. Udah saatnya nggak sih Kak kita nanyain what is their expectation about this college? gitu Bener kan? banget. Yuk kita tanyain gimana sih ekspektasi dan realita mereka masuk. Dan masuk sini dan struggle kuliahnya tuh apa aja sih? Kan pastinya kalau buat anak-anak SMA nih ekspektasi kuliahnya kan tinggi banget ya. Bener banget. We should know about that. Yuk kita lihat dari point of view mereka. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak ini sama Kak siapa? Halo, kenalin aku dari angkatan 25, Bikom Bispro 25. Halo, aku dari angkatan 25 juga, Bikom Bispro. Hai guys. Ini kita dari angkatan 25 Komdis Pro. Dan saya. Halo, kenalin aku. Kenalkan nama saya. Kalau aku kira tuh kayak kuliah tuh bisa jadi mahasiswa yang serius, terus ikut organisasi. Ternyata pas kuliah udah ngerasain di sini tuh jadinya cuman mahasiswa kupu-kupu. Tahu nggak kupu-kupu apa? Kupu-kupu tuh kuliah pule. Pule di depan guys. Kalau aku awalnya ekspektasi kuliahnya itu di kampus 1, ternyata di kampus 2. Jadi ya udahlah, tapi tetap asik karena ini mewah, mepet sawah. Ekspektasi aku kuliah di PNM ini, aku ngira kalau di sini tuh senioritas banget. Nah, ternyata realitanya kuliah di prodi ini tuh kakak-kakaknya itu baik-baik, terus kayak ngasih kita saran gitu-gitu. Jadi kita jadi nggak takut deh. Kalau ekspektasi aku itu PNM itu kampusnya itu kayak yang sejuk, rindang gitu kan. Terus gedung-gedungnya juga banyak. Ternyata realitanya pas sudah masuk sini masih baru ada beberapa gedung dan ternyata panas banget soalnya pohonnya masih sedikit ya mungkin. Itu sih dari aku. Sebelumnya ekspektasi aku jujur nggak ada ekspektasi lebih. Ini realistis aja Kak, soalnya nggak keterima SNBT ya. Jadi sorry Poltek, kamu jadi back burner aku, tapi thank you Poltek wis nompo aku apa nih. Dan realita aku alhamdulillah ini sama seperti apa yang aku harapkan dari lingkungannya, dari temen-temennya. Alhamdulillah lingkungannya itu suportif. Terus aku seneng banget banyak ketemu orang-orang hebat di sini. Contohnya kakak-kakak aku, kating-kating kombis aku yang hebat dan culture ini pastinya. So what about you, Rere? Jadi ekspektasi aku masuk ke sini juga sama kayak Tatmar. Aku juga masuk sini karena aku emang dari awal nggak dibolehin kuliah di luar kota sama orang tua aku. Terus waktu kakak-kakak kombis ini ada sosialisasi di sekolahku, terus kayak langsung klop aja gitu rasanya. Oh kayaknya aku nanti lulus SMK mau lanjutin di sini nih gitu. Like we belong to here. Bener. Dan ternyata pilihanku juga nggak salah gitu. Sebelum kuliah waktu SMA, ekspektasi saya itu perkuliahan itu kayak lebih santai, terus kayak gak ada tekanan dari dosen-dosen gitu. Tugasnya juga ringan-ringan, dan ternyata setelah sudah dijalanin ya sebenarnya juga lebih santai. Tapi cuma ya tugasnya itu lebih berat lah, yang pasti dari SMA gitu. Ekspektasi saya tentang perkuliahan itu kita untuk berpikir lebih matang lagi, lebih terbuka lagi tentang dunia pendidikan. Saya baru terpikirkan ekspektasi saya di kuliah itu lebih berunggah-ungguh dari SMA ya. Ternyata nggak ada bedanya. Iya, standarisasi
kesopanan dan lain-lain tuh di dunia perkuliahan tuh memang beda banget sih. Gitu. Kalau pertemanan sejauh ini kan kita masih baru bentar ya, Iya. pasti belum tahu seluk-beluk banget, pasti ya nggak pengen banget sing mendalam banget, tapi kalau sama bertiga inilah boleh lah. Oke. Udah asik banget nih. Tapi kayak tegang gitu. Santai mas. Dari pertemanan, Iya. pertemanan kalau dari kelas 1B itu ya menurut aku ya ada yang pendiam, ada yang biasanya ramai gitu ya. Jadi tapi ada plusnya sih. Ada anak yang kayak ramai gitu. Jadi kayak semua tuh dirangkul gitu. Walaupun ada yang pendiam gitu, ada diajak ngobrol gitu. Karena kan yang pendiam kan biasanya kayak gak berani gitu ngajak ngomong duluan gitu. Dia harapan aku semoga aja kedepannya biar lebih apa ya, lebih akrab gitu satu sama lain. Kamu masuk tipe yang mana? Yang rame atau yang pendiam? Kalau aku sih ya ramai. Oke. Ya, gitu. Kalau menurutku lingkup pertemanan di sini ya biasa aja ya, malah lebih saling diem gitu, introvert. Introvert. Jadi ya khususnya di kelas 1A, semisal ada dosennya bertanya gitu, satu pun kemungkinan kecil yang menjawab iya, Berarti kayak hanya itu kelas saja ya. 1A sama 1B completely opposite. Iya. Gitu. Contohnya Givano sama saya itu kan bisa dibilang cukup aktif ya di kelas. Tapi ngelihat teman-teman diem itu kita kayak kebawa arus gitu. Ikut diem. Iya. Begitu teman-teman. Jadi karena rumah aku jauh, aku nggak homesick sih sesungguhnya. Sejauh ini tuh nggak ngerasa kayak kangen rumah atau apa gitu. Soalnya di 1B itu kekeluargaannya tuh kental banget. Aku suka gitu. Ih, serius woy. Iya. So kamu nggak pernah homesick gitu? Never. Enggak, karena kan sekarang ada teknologi yang namanya handphone ya. Jadi bisa video call gitu. Terus kan kalau misal minta uang juga ada transfer online gitu. Jadi biasa aja sih. Mungkin karena kita masih semester 1 ya. Jadi kayak tugasnya itu nggak terlalu bejibun dan masih bisa buat santai-santai, bahkan tergolong santai sih. Tapi nggak tahu mungkin next semester mungkin lebih chaos. Sama kayak Neo juga, ternyata semester 1 itu masih bisa nyantai, terus masih bisa main, masih bisa kumpul sama temen. Nggak tahu sih habis ini gimana, soalnya baru semester 1 ya. Tapi alhamdulillah nggak seberat teman-teman aku di kampus lain. Kalau soal matkulnya sendiri, kalian ada kesusahan nggak? Oh, so far ini sih kalau buat KBM-nya nggak full English ya. Soalnya kan aku mikirnya nanti kelasnya bahasa Inggris terus, nanti bingung. Ternyata enggak, ada bahasa Jawanya juga. Kalau dari aku, dari matkulnya sih enak-enak semua ya, belum ada yang memberatkan di aku gitu. Enak-enak, dosennya seru-seru guys. So you actually enjoy this guys? Kan nih. Jujur kalau tugas sih apapun selain tugas video. Jujur kalau aku tugas grammar sih Kak, itu Allahu Akbar. Kalau theoretical tuh masih bisa, cuma kalau bikin video tuh males banget, ngerti gak sih? Enggak, itu suka banget. Iya, udah berarti kita So Tatmar tuh modelnya, aku grammar yang penting cocok-cocokan sih, feelingku ini gitu. iya, tapi masalahnya gurunya nggak cocok kalau dicocok-cocokin. Aku Maaf ya, tapi gitu. Tapi gitu. Menurut saya itu lumayan susah, tapi kalau diniatin terasa mudah, ringan. Agaknya ya. Kalau dari saya sendiri sih susah enggaknya itu ya tergantung dari anaknya ya, dari segi kemampuannya gitu. Ya terkadang dari beberapa matkul juga nilai
apa namanya, tingkat kesusahan atau kemudahannya itu juga berbeda-beda, jadi ya tergantung sih gitu. Gampang-gampang susah sih. Kalau mau garap ya garap, kalau enggak ya enggak. Kalau ngerjain ya ngerjain, kalau enggak ya enggak. Gitu. Kalau Aku belum ada sih. Kalau aku nggak ada sih, karena kalau aku ya kalau kuliah nggak ada romance tapi di luar kuliah ada gitu. Kalau di kuliah ada romance, rugi nanti pas kuliah romansnya hilang, kita jadi mager kuliah gitu deh. jadi sebenarnya tuh ekspektasi kalian tuh kayak kuliah di cerita au-au gitu ya. Betul, kayak di cerita-cerita di buku-buku di AU-AU gitu. Ternyata ya seperti itu. Kalau aku lagi butterfly era jujur. Berarti udah kena masa-masa au romantis ya nih. Kayaknya mungkin sudah. Iya. Nih kalau Tatmar gimana nih? Kalau aku nggak tahu deh. Ya gitu aja. Aku take your time era. Kalau Kak Ber gimana? Kalau aku butterfly era sih sama kayak Rere. Maaf ya untuk yang take your time era. Sih It's saya okay. sebelum perkuliahan sih nggak ada sih Kak, untuk romansa kayak gitu nggak ada sih dari aku sih. Bumbu-bumbu romansa ya. Saya mungkin bakal bilang iya. Ya nggak Tapi nggak apa-apa kalau kayak bilang. romansa-romansa cinta monyet gitu. Kalau saya ekspektasi bumbu romansa nggak tahu sih, nggak ada. Nanti kalau ada ya wes lah. Tapi nggak berekspektasi apa-apa sih kalau romansa itu. Kalau aku itu pernah main itu di kali Bantaran itu. Tapi itu yang spot bagus dari aku itu yang dekat rel kereta api, yang dekat jembatan, yang di atas itu bagus banget. Apalagi kalau sore pas sunset, pas terang gitu bagus banget. Sangat recommended. Kalau aku, karena kita sebagai mahasiswa, aku juga pengen kayak ke coffee shop gitu. Jadi sukanya kayak nyari coffee shop yang cocok gitu buat mahasiswa gitu. Buat nugas gitu ya. Iya, buat nugas, terus yang nggak terlalu mahal. Kalau Di ngomong-ngomong kampus soal kita sebenarnya kupu-kupu, kuliah pule. As always. as always. Iya. Terus kalau di luar kampus tuh kebetulan ada cutting komis yang selalu merekomendasikan tempat itu ya. Itu namanya apa ya? Yang Which one is it? place-nya itu deket river gitu loh Kak. Iya, deket kali. Tahu kan Kak? Nanti tuh kayak nyorenya di sana. Terus banyak orang-orang culture di sana kumpul. Nggak tahu deh. Ya kan? So, ada kopinya juga. Iya, So itu. you like that spot? Suka banget soalnya Ya, hembusan enaknya main anginnya. kesini. Aduh, Kosnya Leo. Base camp. Berarti Leo ini bukan dari Madiun ya? Bukan. Entah itu dari 1A atau 1B itu kalau habis kelas langsung ke kosnya Leo. Udah kayak kandang ayam. Yang lain selain itu? Selain itu pule bawah jembatan. Ini tadi ditanyain satu-satu. Iya satu-satu Oh, sebenarnya. satu-satu. Ya. Kalau dari aku sendiri sih spot nongkrong ya di Pule biasanya, terus jadi bawahnya Pelver tadi, terus ya di kos sendiri sih kadang teman-teman kalau ada gap antara matkul tuh biasanya mampir ke kos aku gitu. Pernah homesick nggak? Homesick belum sih Kak. Eh. Aduh, iya lagi ada. Spot-spot selama perkuliahan. Ya mungkin yang pertama kosnya Leo. Sudah pasti kampus 3 juga boleh. Arti itu kan sering kan? Ya buat latihan musik gitu. Terus bukan baru-baru nih. Sebelum perkuliahan terus berlanjut sekarang tempat jualannya Kevano.
kancong perjuangan. Oke, jadi itu ya Kak beberapa ekspektasi sama realita dari teman-teman Kombis, Kombis Bro. Pro. Bener banget. Ya, tadi ada yang mention soal spot nih Kak. Kita harus bener ke sana banget. nggak sih? Salah satunya apa? PSC di atas makam pahlawan guys. Kita harus ke sana Kita harus sih ke sana. kata teman-teman tadi. Ya, karena katanya tuh bakal bagus buat nyore. Bagus banget buat nyore katanya sunsetnya bagus banget ya Kak. No, Bayangin Madiun waktu sore. bayangin. Terus nanti muncul, "Hai, nama aku Sore." Maghrib kali ya Kak, maghrib. Maghrib. Kita sih bakdo maghrib ya Kak. Isya kali Kak. Terus juga ada beberapa tadi yang shock gara-gara Poltek ini panas banget ya Kak. Iya. Mungkin Poltek udah saatnya melakukan reboisasi. Bener banget reboisasi Poltek. Yuk reboisasi. Terus tadi ada istilah baru, kupu-kupu. Apa tuh guys kupu-kupu? Bukan Apa kuliah pulang ya. Bukan ya, kalau di sini tuh kuliah pule. Kuliah pule bener banget. Mungkin itu aja ya itu aja Kak. Next kita bakalan bikin episode yang lebih Lebih seru, lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Jangan lupa komen juga. See you. See you guys. Kok patangannya ya, Cah?